Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan praktikum basis data. Pada video ini, saya akan menjelaskan terkait dengan subquery. Kita akan belajar tentang bagaimana menulis query SQL yang kompleks menggunakan subquery pada MySQL. Apa itu subquery? Subquery merupakan suatu query yang berada di dalam query yang lain, atau bisa juga disebut dengan nested query. Secara teknis, subquery merupakan perintah select yang berada di dalam perintah lain, seperti select, insert, update, dan delete. Untuk implementasi subquery, kita bisa menggunakan beberapa klausa seperti where, in, dan not in, from, kemudian exist, dan not exist. Misalkan kita memiliki dua buah tabel. Tabel yang pertama adalah tabel jobs yang terdiri dari 3 kolom, yaitu job ID, job title, dan basic salary. Kemudian tabel yang kedua adalah tabel employees yang memiliki 7 kolom, yaitu employee ID, last name, first name, email, refers to, job ID, dan salary. Perhatikan bahwa job ID merupakan primary key pada tabel jobs dan job ID merupakan foreign key pada tabel employees. Jadi, job ID ini dapat kita gunakan untuk menghubungkan data yang ada pada tabel jobs dan tabel employees. Kita akan menggunakan dua tabel ini untuk menunjukkan bagaimana penggunaan subquery. Selanjutnya, kita akan mendiskusikan terkait dengan perbandingan atau comparison menggunakan subquery. Comparison atau perbandingan biasanya terjadi pada klausa where untuk membandingkan dua buah nilai. Subquery dapat digunakan untuk menghasilkan suatu nilai menggunakan perintah select untuk dibandingkan dengan nilai tertentu. Sintaksnya adalah seperti berikut ini. Non-subquery operand, kemudian comparison operator, kemudian subquery yang berada di dalam kurung. Terdapat beberapa operator perbandingan atau comparison operator yang dapat digunakan, yaitu sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, kemudian tidak sama dengan bisa didefinisikan dengan kurang dari lebih dari atau didefinisikan dengan tanda seru sama dengan. Kemudian terdapat juga operator kurang dari sama dengan lebih dari yang artinya adalah null save equal to operator. Kita akan menggunakan dua tabel sebelumnya untuk menunjukkan bagaimana menggunakan comparison operator pada subquery. Sebagai contoh, terdapat query SQL seperti berikut ini. Select last name, first name, salary from employees, kemudian where salary lebih dari, kemudian terdapat subquery. Subquery ini adalah select max, basic salary, kemudian from jobs. Subquery ini digunakan untuk mencari nilai maksimum dari kolom basic salary yang terdapat pada tabel jobs. Dari subquery ini dihasilkan nilai 22.500.000. Selanjutnya nilai 22.500.000 ini akan digunakan sebagai perbandingan pada statement select yang di luar subquery. Jadi query-nya akan menjadi select last name first name salary from employees salary lebih dari 22.500.000. Sehingga apabila kita menjalankan query ini akan dihasilkan hasil seperti gambar berikut ini. Jadi akan ditampilkan last name, first name, dan salary dari data yang ada di tabel employees di mana salary-nya lebih dari 22.500.000. Pada tabel hasil ini didapatkan bahwa salary-nya adalah 25 juta dan 27 juta. Kemudian contoh lain apabila kita menggunakan comparison operator pada subquery adalah seperti berikut ini. Query-nya adalah select bintang from employees as M, jadi kita aliaskan tabel employees-nya menjadi M. Kemudian where 3 sama dengan, kemudian subquery select constar from employees where m.job ID sama dengan employees.job ID. Query ini digunakan untuk memilih 3 data yang memiliki nilai job ID yang sama. Sehingga apabila kita jalankan SQL query-nya, kita akan mendapatkan tabel hasil seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Jadi kita memilih semua kolom yang ada pada tabel employees, di mana kita memilih 3 data yang memiliki nilai job ID yang sama. Jadi pada tabel hasilnya dapat dilihat bahwa terdapat 3 data yang memiliki nilai job ID sama, yaitu nilai job ID-nya 2,
Dan yang ditampilkan adalah data dengan employee ID 2, 4, dan 6. Selanjutnya kita akan mendiskusikan terkait subquery menggunakan keyword any, in, some, dan all. Subquery dapat juga digunakan untuk menghasilkan suatu list, di mana operan akan mengecek kemunculan suatu nilai berdasarkan data nilai pada list tersebut. Operator any, in, some, dan all ini akan membandingkan nilai dengan setiap nilai yang dikembalikan dari suatu subquery tersebut. Sintaks untuk menggunakan any, in, some, dan all ditujukan pada gambar berikut ini. Dapat dilihat apabila kita hendak menggunakan keyword any, some, dan all, sintaksnya adalah operan, kemudian diikuti dengan comparison operator, kemudian keywordnya any, some, atau all, kemudian diikuti dengan subquery yang berada di dalam kurung. Kemudian untuk operator in, kita dapat menggunakannya tanpa menggunakan comparison operator. Jadi untuk sintaksnya adalah operan, in, kemudian subquery yang berada di dalam kurung. Jadi perlu diperhatikan bahwa di sini keyword any, some, dan all harus didahului dengan comparison operator terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membahas subquery menggunakan any. Operator any akan menghasilkan nilai true apabila paling tidak salah satu atau any pembandingan nilai dengan hasil subquery menghasilkan nilai true. Untuk contoh lebih jelasnya, kita akan menggunakan tabel jobs dan tabel employees, dan contoh query-nya adalah seperti berikut ini. Select job title, basic salary, from jobs, where job ID sama dengan any, kemudian subquery-nya adalah select job ID from employees where salary lebih dari 10 juta. Query ini digunakan untuk menampilkan job title dan basic salary dari tabel jobs, di mana job ID-nya sama dengan paling tidak salah satu nilai yang ada di dalam list yang dihasilkan dari subquery select job ID from employees where salary lebih dari 10 juta. Dari hasil subquery ini akan dihasilkan nilai kembalian list job ID, yaitu job ID dengan nilai salary lebih dari 10 juta, yaitu job ID 1, 2, 4, 3, dan 6. Sehingga apabila query ini dijalankan, maka kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut ini. Jadi kita akan menampilkan job title dan basic salary dari data yang memiliki job ID 1, 2, 4, 3, dan 6. Selanjutnya kita akan membahas terkait subquery menggunakan in. Subquery dapat digunakan dengan operator in. Subquery harus mengembalikan satu kolom yang berisi daftar nilai yang dapat digunakan oleh operator in. Untuk lebih jelasnya, kita akan menggunakan dua tabel sebelumnya untuk menunjukkan bagaimana subquery menggunakan in. Contoh query-nya adalah seperti berikut ini. Select job title, basic salary, from jobs, where job ID in, kemudian diikuti dengan subquery-nya yaitu select job ID from employees where salary lebih dari 10 juta. Sama seperti sebelumnya, subquery ini akan menghasilkan list dari job ID yaitu 1, 2, 4, 3, dan 6. Jadi kita akan memilih data yang ada pada tabel job, di mana job ID-nya masuk dalam list yang ada di hasil subquery tadi. Sehingga apabila kita jalankan query tersebut, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama dengan hasil sebelumnya. Jadi ditampilkan job title dan basic salary dari tabel jobs, di mana nilai job ID-nya adalah 1, 2, 4, 3, dan 6. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa in operator itu sama dengan operator sama dengan any. Selanjutnya kita akan membahas terkait subquery menggunakan not in. Operator not dapat digunakan untuk membuat negasi atau kebalikan dari operator in. Not in menghasilkan data apabila nilainya tidak ada di dalam list, jadi kebalikan dari operator in. Misalnya kita menggunakan dua tabel yang sama, kemudian contoh query-nya adalah seperti berikut ini. Select job title, basic salary, from jobs, where job ID, not in, kemudian diikuti dengan subquery. Subquery-nya adalah select job ID from employees where salary lebih dari 10 juta. Dari subquery ini akan dihasilkan list of job ID yang isinya adalah 1, 2, 4, 3, dan 6.
Karena kita menggunakan operator not in, maka kita akan menampilkan data yang nilainya tidak masuk ke dalam list hasil dari subquery tadi. Sehingga apabila kita jalankan SQL query ini akan mendapatkan hasil seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelah kanan. Jadi kita memilih job title dan basic salary dari tabel job, di mana job ID-nya bukan bernilai 1, 2, 4, 3, dan 6. Jadi kita pilih yang nilainya selain itu, berarti data dengan job ID 5, 7, 8, dan 9. Selanjutnya kita akan membahas subquery menggunakan sum. Keyword sum merupakan alias untuk keyword any. Dan penggunaan untuk keyword sum ini lebih jarang daripada any. Misal kita menggunakan dua tabel yang sama, kemudian untuk contoh query-nya, misal select job title, basic salary from jobs, where job ID not equal to sum, kemudian diikuti dengan subquery-nya. Query ini sama dengan query apabila kita menggunakan clause any. Apabila query ini dijalankan, maka akan dihasilkan tampil hasil seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelah kanan. Jadi karena kita menggunakan operator not equal sum, maka hasil yang ditunjukkan adalah seluruh data job title dan basic salary dari tabel jobs. Kemudian kita akan membahas terkait subquery menggunakan keyword all. Operator all atau keyword all ini akan menghasilkan nilai true apabila pembandingan untuk setiap nilai dengan hasil subquery menghasilkan nilai true. Operator all ini digunakan untuk melakukan pembandingan semua nilai hasil dari subquery. Jadi setiap nilai yang dibandingkan dengan hasil subquery harus bernilai true. Bagi contohnya kita akan menggunakan dua tabel yang sama, kemudian contoh query-nya adalah select bintang from jobs, where job ID lebih dari all, kemudian select job ID from employees, where salary lebih dari 10 juta. Dari subquery ini akan dihasilkan nilai yang sama, yaitu list job ID dengan nilai 1, 2, 4, 3, dan 6. Selanjutnya kita akan memilih select bintang from jobs where job ID lebih dari seluruh nilai yang ada dalam list tersebut. Artinya job ID-nya harus lebih dari 6, karena 6 adalah nilai terbesar yang ada dalam list tersebut. Sehingga apabila kita jalankan query ini, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut. Jadi data yang ditampilkan adalah data yang memiliki nilai job ID lebih dari 6, yaitu 7, 8, dan 9. Selanjutnya kita akan mendiskusikan terkait subquery menggunakan ASYS. Perlu diingat bahwa cell join akan mengembalikan semua record dari suatu tabel yang digabungkan dengan dirinya sendiri. Operator ASYS ini sering digunakan untuk memeriksa keberadaan baris atau record yang dihasilkan query terhadap yang dihasilkan subquery. Kemudian operator ASYS ini merupakan operator boolean yang mengembalikan nilai true atau false. Operator ASYS akan menghasilkan nilai true apabila subquery menghasilkan paling tidak satu baris atau record. Berikut ini merupakan ilustrasi sintaks penggunaan operator ASYS. Jadi sintaksnya adalah select, kemudian diikuti dengan list of column, kemudian from table 1, where exists, kemudian diikuti dengan subquery-nya. Misal subquery-nya adalah select column list, kemudian from table 2, kemudian terdapat where dan condition tertentu. Hanya kita akan menggunakan dua tabel sebelumnya untuk menunjukkan bagaimana subquery menggunakan ASYS. Misalkan kita mempunyai SQL query seperti berikut ini. Select first name, last name, job ID, salary from employees where exists, kemudian subquery-nya adalah select job ID from jobs where employees.job ID sama dengan jobs.job ID and employees.salary kurang dari 1,1 dikali jobs.basic salary. Query ini sama dengan query yang ada di bawah ini. Jadi query ini sama apabila kita menggunakan select first name, last name, job ID, salary from employees where job ID in, kemudian
kemudian diikuti dengan subquery-nya sama persis seperti yang di atas. Jadi axis ini bisa diganti dengan kolom yang dihasilkan dari subquery diikuti dengan operator in. Jadi dari subquery akan menghasilkan nilai job ID dari tabel job di mana harus terpenuhi suatu kondisi, yaitu employees.jobid sama dengan jobs.jobid dan employees.salary kurang dari 1,1 kali jobs.basic salary. Kemudian data yang ditampilkan adalah first name, last name, job ID, dan salary dari tabel employees, di mana nilai job ID-nya akan muncul dalam list job ID yang dihasilkan dari subquery. Jadi apabila dijalankan, maka akan dihasilkan seperti tabel yang ditunjukkan di sebelah kanan. Jadi terdapat 4 data yang memenuhi kondisi yang ada pada SQL query tersebut. Kita juga bisa menggunakan operator not untuk membuat negasi atau kebalikan dari operator assist. Dengan kata lain, not assist akan mengembalikan nilai true apabila subquery tidak menghasilkan satu baris atau record. Jika tidak, maka akan mengembalikan nilai false. Jadi not assist ini adalah kebalikan dari assist. Misalkan kita memiliki query seperti berikut ini. Select first name, last name, job ID from employees where, kemudian diikuti dengan not assist, kemudian diikuti dengan subquery yaitu select job ID from jobs where employees.jobid sama dengan jobs.jobid. Jadi subquery ini akan menghasilkan list job ID dari tabel job di mana nilai job ID pada tabel employee sama dengan nilai job ID pada tabel jobs. Kemudian kita akan menampilkan first name, last name, dan job ID dari tabel employees di mana data yang ditampilkan adalah data yang nilai job ID-nya tidak muncul dalam subquery. Query ini akan sama apabila kita menggunakan clause not in, seperti yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan. Jadi not assist ini bisa diganti dengan job ID, kemudian not in. Job ID ini merujuk pada kolom yang dihasilkan dari subquery. Jadi apabila kita jalankan akan ditampilkan hasil, yaitu first name-nya adalah George, last name-nya Miller, dan job ID-nya 0. Jadi dari tabel hasil, data yang ditunjukkan adalah data yang tidak memiliki nilai job ID atau nilai pada kolom job ID-nya bernilai 0. Selanjutnya kita akan membahas terkait subquery dalam clause from. Clause from biasanya mengacu ke nama tabel. Seperti yang kita ketahui bahwa query menggunakan select untuk menghasilkan suatu tabel. Kita dapat menggunakan hasil subquery select sebagai tabel pada clause from. Berikut ini merupakan ilustrasi sintak bagaimana subquery dalam clause from. Jadi sintaksnya adalah select, kemudian kolom list, kemudian from, kemudian diikuti dengan subquery yang berada di dalam kurung, kemudian where, kemudian diikuti dengan condition-nya. Contoh penggunaan subquery dalam clause from ditunjukkan dengan menggunakan dua tabel berikut ini, yaitu tabel jobs dan tabel employees. Misalkan kita memiliki query select basic, reason, title, from, kemudian diikuti dengan subquery as salary job, kemudian where reason lebih dari 10 juta. Jadi di sini dapat dilihat bahwa subquery ini akan menghasilkan tabel baru yang disebut dengan tabel salary job. Jadi salary job ini merupakan tabel alias yang dihasilkan dari subquery. Subquery ini akan menghasilkan tabel dengan kolom yang didapat dari job.basic salary as basic. Jadi nama kolomnya di tabel salary job adalah basic, kemudian m.salary nama kolomnya diubah menjadi reason, dan job title nama kolomnya diubah menjadi title. Kemudian di sini terdapat from jobs as Joe, inner join employees as M, where joe.jobid sama dengan m.jobid. Jadi kita menggabungkan dua tabel menggunakan inner join berdasarkan kolom job ID-nya, kemudian hanya dipilih
kolom basic salary, dan job title-nya saja dan dialiaskan namanya menjadi basic, reason, dan title. Sehingga tabel salary job ini merupakan tabel baru yang memiliki kolom basic, reason, dan title. Nah, kita akan gunakan tabel baru ini untuk menampilkan basic, reason, dan title, di mana kondisinya yang ditampilkan hanyalah reason yang lebih dari 10 juta saja. Sehingga apabila kita jalankan query ini akan didapatkan hasil seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelah kanan. Jadi terdapat 8 data yang akan ditampilkan apabila query tersebut dijalankan. Kemudian kita akan mendiskusikan terkait subquery dalam insert dan update. Hasil dari subquery dapat digunakan sebagai parameter pada klausa insert dan update. Berikut merupakan ilustrasi sintaks bagaimana menggunakan subquery pada insert. Jadi sintaksnya adalah insert into, kemudian diikuti dengan nama tabelnya, kemudian diikuti dengan list of column-nya, kemudian values, kemudian kita dapat menggunakan subquery yang berada di dalam kurung. Jadi untuk mengisi nilai untuk kolom tertentu kita dapat menggunakan hasil dari subquery. Sebagai contoh kita akan menggunakan tabel yang sama. Kemudian contoh query-nya adalah seperti berikut ini. Insert into, kemudian jobs, kemudian kolomnya adalah job title dan basic salary. Kemudian diikuti values. Kemudian untuk nilainya job title diisikan dengan Vice President, kemudian basic salary nilainya diisikan dengan hasil dari subquery, yaitu select 1,25 dikali maximum salary from employees. Jadi hasil dari subquery ini akan digunakan sebagai nilai untuk basic salary. Kemudian apabila kita telah menjalankan perintah ini dan kita tampilkan tabel jobs-nya, akan didapatkan hasil seperti berikut ini. Jadi kita menambahkan satu data baru pada baris ke-10, di mana job title-nya adalah Vice President, kemudian nilai dari basic salary-nya adalah 33.750.000 yang merupakan hasil dari subquery. Selanjutnya kita akan membahas terkait subquery dalam update. Kita akan menggunakan dua tabel yang sama seperti sebelumnya dan untuk contoh query SQL update seperti berikut ini. Query-nya adalah update job, jadi kita akan mengupdate data yang ada pada tabel job. Kemudian set basic salary sama dengan diikuti dengan subquery. Kemudian where kemudian diikuti dengan condition. Condition ini menyatakan data yang akan kita pilih untuk diupdate atau diganti. Di sini conditionnya adalah basic salary sama dengan 0, kemudian n, job ID, in, kemudian diikuti dengan subquery. Jadi data yang dipilih adalah data yang basic salary-nya bernilai 0 dan job ID-nya ada di dalam list job ID yang dihasilkan dari tabel employees. Jadi di sini select distinct job ID from employees akan menghasilkan job ID yang unik dari tabel employees. Di sini where basic salary sama dengan 0, yang basic salary-nya 0 adalah data dengan job ID 5 yaitu fans. Kemudian job ID in masuk ke list dari job ID yang ada di tabel employees. Nah, 5 masuk di dalam list yang ada di tabel employees. Sehingga data yang akan kita ubah adalah data yang memiliki job ID 5. Di sini yang kita ubah adalah basic salary-nya. Basic salary-nya diganti dengan hasil dari subquery select 0,1 dikali minimum salary from employees. Minimum salary from employees adalah 100.000 dikali dengan 0,1, jadi basic salary-nya bernilai 10.000. Sehingga apabila kita jalankan perintah update-nya dan kita tampilkan data dari tabel job, sehingga akan ditampilkan tabel hasil seperti yang ditunjukkan di sebelah kanan. Jadi di sini dapat dilihat data dengan job ID 5 yaitu data fans, nilai basic salary-nya diubah menjadi 10.000.
Jadi di sini subquery dapat digunakan untuk mengisi nilai dan dapat digunakan juga sebagai salah satu parameter untuk menentukan condition. Baiklah, kita telah membahas terkait dengan subquery dan implementasi subquery menggunakan berbagai klausa seperti any, in, some, all, exist, not exist, dan lain sebagainya. Kita juga telah mendiskusikan terkait subquery pada klausa from, subquery pada klausa insert into, dan subquery pada klausa update. Saya rasa cukup terkait penjelasan subquery pada video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.